kalau misalnya dia berbuat seperti ini, risikonya panjang. Karena apa? Karena kamu mengambil hak orang lain, apalagi itu seorang anak. Hola netizen yang tercinta, Tisa Erni terseret dalam polemik rumah tangga antara warga negara asing asal Singapura Aden Wong dan warga negara asing Korea Emi. Tisa Erni sebelumnya dituding Emi jadi orang ketiga dalam rumah tangga Aden Wong dan Emi. Ia juga dituding merupakan sosok yang berpengaruh hingga membuat Aden Wong memisahkan Emi dengan anak bayinya. Emi lantas melaporkan Aden Wong dan Tisa Erni ke polisi. Menyoroti kasus tersebut, pengacara Sunan Kalijaga menyatakan bakal membela Emi. Sunan Kalijaga juga mengungkap alasannya mau membela Emi di ranah hukum. Ia menyebut polemik yang menyeret nama Tisa Erni itu kini sudah jadi tontonan yang tidak mendidik masyarakat. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga tampaknya serius ingin menyeret Tisa Erni ke ranah hukum. Sunan Kalijaga mengatakan jika Tisa Erni harus dapat terjerat kasus hukum. Menurut Sunan Kalijaga, perilaku Tisa Erni yang mengambil keempat anak dari Emi tersebut sudah kelewatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Barbie Kumalasari menyebut Tisa Erni ini mempermalukan wanita Indonesia ya. Di sini bukan orang mempermasalahkan antara Tisa sama si suaminya Emi untuk menikah ya. Menurut mereka itu Tisa ini memang tidak punya hati. Kalau memang mau punya anak ya mintalah sama si calon suami. Kembaliin tuh anak orang itu masih menyusui alias masih minum ASI. Menurut saya kamu ini sedikit agak bodoh ya. Apabila kamu memang mau hidup enak, ya tinggal ambil suaminya saja kan, nikmatin saja uangnya. Ngapain kamu repot-repot ngurusin anak orang? Bisa kembaliin saja anak orang itu. Kamu mau punya anak kan? Itu minta sama si suami Ami itu. Kamu proses 1 kali 24 jam ya. Barang siapa mengambil atau merampas anak yang di bawah umur 12 tahun dari pengasuhan ibu atau ayahnya, itu akan dikenakan pasal 330 KUHP, yaitu akan dihukum penjara 7 tahun. Nah, Tisa Erni, apa kamu mau tuh dihukum 7 tahun? Karena kamu itu bukan siapa-siapa dari anak-anak tersebut. Lebih baik kamu kembalikan, kasihan, kamu masih muda, kamu itu masih cantik. Kalau kamu harus berurusan dengan hukum, yaitu kamu masuk penjara, nanti kamu jelek, tidak ada yang mau lagi. Nah, lebih baik kamu kembalikan saja ya anak orang. Saya juga ibu dari 4 anak. Saya paham betul emosi anak di usia-usia seperti itu. Kalau sampai anak itu berkata seperti itu, menurut saya kok ada yang mengarahkan ya. Secara memasukkan laki-laki, ya bertonton laki-laki seperti itu ya. Itu kondisi ada mertua, ada banyak pekerja, kok gak masuk akal gitu ya. Terus juga kalau mabuk-mabukan, lah apa orang rumah itu gak kelihatan? Kok bisa-bisanya lah ya sampai memutarbalikkan fakta seperti itu, pakai dukun-dukun ya kan, eksorsin kan. Menurut saya bukannya, maaf loh ya kalau salah ya, bukannya Mbak TE gitu yang mungkin pakai ilmu-ilmu hitam gitu, jadi dilampiaskanlah ke pihak yang lain seolah-olah Bu Ami yang pakai ilmu hitam. Menurut saya kalau di Korea kok nggak ada ya kayak gituan. Menurut saya kalau sampai tuh si anak-anak ngomong seperti itu, bisa 2 kemungkinan sih, antara di bawah tekanan atau di bawah pengaruh ilmu hitam seperti itu. Jadi menurut saya Bu Emi tetap hidup dalam Tuhan saja, tetap cari kekuatan pada Tuhan, dan netizen itu bisa menilai kok. Netizen benar-benar bisa menilai. Kalau memang Pak Aiden adalah seorang suami yang baik ya, dia pasti akan cenderung menyelesaikan apapun permasalahan di pernikahannya ya. Juga yang pasti menjaga mentalitas anaknya ya, bukan di blow up kayak begitu. Itu pertama. Kedua, tidak mungkin itu Pak Aiden ya memasukkan wanita lain seperti itu, apalagi sampai bawa anak keempat. Itu kan masih usia 22 bulan kan ya, itu kan berarti masih kecil banget gitu loh. Kok bisa ya itu bayi diserahkan kepada si TE itu tadi yang secara notabene bukan mamanya? Kalau memang mau selingkuh ya selingkuh aja sudah gitu, gak usah cari pembenaran diri gitu loh.
kelihatan makin buruk gitu kan. Hati-hati loh kalau pakai cara seperti itu. Netizen itu bener-bener adil dan hukuman kalian bisa lebih berat gitu. Beda kalau cuma selingkuh. Ini kalian sudah sampai bawa 4 anak, melarang juga ibu bertemu dengan 4 anak, juga memanipulasi, disuruh bilang di kalayak seperti apa, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Bahaya loh itu Pak Aiden ya dan TE. Kita nggak tahu ya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bayangkan kalau misalkan kita punya perangai buruk. Apakah suami menunggu sampai 16 tahun gitu baru dia tahu keburukan kita suka minum, suka marah-marah sama anak? Bukankah seharusnya di awal-awal pernikahan itu sudah kelihatan? Terus yang berikutnya, kata anaknya kan mamanya suka mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan, sedangkan mereka di Indonesia kan baru 2 tahun. Jadi sebenarnya penyebab si Ami ini mabuk-mabukan bisa jadi karena sudah tahu suaminya selingkuh, tapi udah nggak bisa lagi ngomong. Nah sekarang ini anaknya kayaknya udah di brainwash ya. Jadi kalau menurut aku ini lakinya ini seorang laki-laki yang gimana ya? Kenapa dia menyuruh anaknya maju sebagai tameng? Kenapa? Padahal dia seorang PP gitu ya, Vice President yang punya level tinggi. Tapi menyelesaikan kasus rumah tangganya malah membuat anaknya di depan gitu. Kemana dia? Bukannya dia yang speak up, anaknya nggak perlu dibawa-bawa ke depan gitu. Kenapa anak 13 tahun malah disuruh speak up? Kenapa anak 13 tahun tuh masih labil guys? Anak 13 tahun tuh mungkin ibunya suka melarang dia melakukan sesuatu, tapi bapaknya suka ngebela. Karena laki-laki ini banyak yang manipulatif. Terlebih-lebih kalau laki-lakinya udah punya selingkuhan, pasti yang dilihat tuh selalu kejelekan istrinya. Kenapa kejelekan istrinya kelihatan setelah 16 tahun perkawinan? Kenapa kejelekan istrinya baru muncul 2 tahun terakhir setelah mereka tinggal di Indonesia? Nah, juga video Hotman Paris sudah keluar ya, katanya dia nggak mau berbicara itu karena dia belum tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Hotman Paris seolah-olah sepertinya membela si laki-laki itu. Dugaan aku ya karena sama-sama mengerti posisi laki-laki yang selingkuh. Kan Bang Hotman Paris juga suka bawa-bawa cewek kan, jadi mungkin dia empati ya sama sesama laki-laki pemain gitu. Nah si suami yang tukang selingkuh ini tidak ada bener-benernya. Kalau dia misalkan benar-benar bertanggung jawab terhadap keluarganya, bukannya dia melarikan diri bersama pelakor. Harusnya dia bicara dengan istrinya, bicara baik-baik, bukannya malah bawa kabur anaknya begitu aja. Kan istri jadi kaget. Kecuali sudah ada peringatan pertama, lu kalau nggak berubah gua akan talak, gua akan ceraikan, kayak gitu. Nah setelah di Indonesia, kenapa jadi banyak penyakitnya si Ami? Kenapa jadi banyak penyakit istrinya setelah ada si perempuan selingkuhannya gitu? Ini netizen kita harus kawal terus. Kenapa? Karena walaupun si Ami ini bukan warga negara Indonesia dan suaminya juga bukan warga negara Indonesia, tapi laki-laki yang kelakuan seperti ini tidak perlu dibela. Kenapa? Dia bawa anak. Ya kalau memang salah selesaikanlah. Ngapain bawa anak jadi tameng disuruh wawancara sama Dr. Richard Lee? Kan itu tandanya dia tuh nggak kok bisa-bisanya ya jadi pelakor sepede itu gitu. Apa ya yang membuat dia itu sepede itu hingga dia lupa kalau misalnya dia berbuat seperti ini, risikonya panjang. Karena apa? Karena kamu mengambil hak orang lain, apalagi itu seorang anak. Walaupun katanya anaknya benci ibunya, walaupun katanya anak ini pokoknya benci aja sama ibunya itu jelek aja, tetap aja itu ibunya bro. Gak bisa kamu tiba-tiba jadi ibunya, gak bisa. Sama dengan kamu mengambil paksa adalah menculik. Ini kok gak ada yang laporin sih? Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau aku nih ya, kalau anak aku digituin, wah aku udah teriak, woi udah penculik udah gitu pasti gitu. Belum ada yang laporin ya. Aku rada-rada mikir juga nih. Aku karena bukan apa-apa, karena kasihan nih anak jadi korban, jadi tameng orang-orang dewasa yang egois. Nggak ngeliat tuh anaknya pada ngomong di sosial media, nggak tahu, nggak sebahaya bahwa sosial media ini sangat bahaya untuk anak-anak. Semua menandai mukanya. Belum waktunya, 17 tahun aja yang katanya udah waktunya. Kita harus tanya dulu siap atau enggak. Kok bisa? Sampai anaknya pun udah bisa gitu diajak
apa ya, kayak ya mungkin ya ini pemikiran aku, kayak yang cewek kan ngomongnya itu kayak lihat ke kanan, kayak lihat persetujuan omongan dia ya ke sebelah ini belah kiri ya, belah kiri dia ngeliat gitu sambil bicara. Kalau yang cowok yang paling lucu lah, dia siap ngomong itu ada suara kertas red kebuka, kertas red kebuka, kertas lagi kebuka. Dia sadar tuh kalau ada suara kertas kebuka, terus kakinya digini-giniin ke kertasnya, digoyang-goyang, digitu-gituin kakinya supaya menyamarkan penonton bahwa itu suara entah datang dari antah berantah. Hehehe, bocah. Netizen itu pinter-pinter kali ya, masa kita bisa dikerjain. Ya udahlah, kita mau ngomongin ya ini anak kecil ya, jadi bingung gitu. Ini yang salah sih orang tuanya ini masalah suami istri. Kok bisa-bisanya kalian di Singapura berantem di Indonesia? Ya jangan juga bikin hara-hara di negara orang ya. Bapak Eden Wong, silahkan Anda menuju pengadilan, bilang bahwa istri Anda itu berselingkuh, istri Anda itu pemabok, apa di sana, jangan di sini. Di sini mah nggak akan ada yang bisa nolong. Nanti pengadilan sana bisa memutuskan nih anak ikut siapa, nih hukuman buat ibunya seperti apa, hukuman buat bapaknya seperti apa. Jangan mau enak sendiri. Makanya ada pengadilan itu gunanya buat menolong supaya orang-orang yang punya masalah dengan rumah tangga yang memang harus menghadap pengadilan, tidak bisa memutuskan secara sepihak, karena anak itu adalah hak ibu dan ayahnya. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu mau pergi ambil anak, bye. Nggak bisa. Seujung, makanya ada tes DNA, makanya ada cap jempol, makanya ada tes mata, itu supaya mau dioperasi segimanapun muka itu tetap teridentifikasi bahwa itu anaknya si A, bapaknya si B. Jadi nggak bisa buat mbak pelakor juga bikin. Jangan kau punya orang lain, kau udah bisa ambil suaminya, bikin. Jangan mendrama.